Sering bilang rezim dungu, akhirnya Rocky Gerung memohon ke pemerintah juga. Ditulis oleh Jo Putra dari siwar.com. Kasus yang mendera Rocky Gerung terhadap somasi yang dilayangkan oleh PT Sentul City Tbk terkait kepemilikan rumah membuat dirinya kalang kabut. Masalahnya, pria yang disebut sebagai pakar dungu ini diminta untuk mengosongkan serta membongkar rumahnya di daerah Bojongkoneng, Kabupaten Bogor selama 7 kali 24 jam. Akibat somasi tersebut, Rocky memutuskan untuk mengadu dan meminta tolong ke pemerintah lewat kuasa hukumnya, yakni Haris Azhar. Ini merupakan sebuah karma yang diterima oleh Rocky Gerung. Ia yang selalu mendungu-dungukan pemerintah dan orang lain, akhirnya diri sendiri yang memang dungu. Jika penerbitan surat kepemilikan tanah tersebut sah, seharusnya tidak ada gugatan dari pihak lain. Di sini kita bisa lihat bahwa Rocky telah ditipu oleh mafia tanah. Ia dengan dungunya mempercayai bahwa kepemilikan status lahan rumah tinggalnya tidak pernah ada sengketa. Dengan somasi tersebut, Haris Azhar menjelaskan bahwa jika memasuki wilayah yang dimaksud, akan dilakukan tindakan tegas dengan dugaan tindak pidana pasal 167, 170, dan 385 KUH Pidana dengan ancaman maksimum 7 tahun penjara. Yang pasti, Rocky Gerung deg-degan dengan kasus ini. Pasalnya, Rocky Gerung sudah menempati rumah tersebut sejak 2009 dan menurut yang bersangkutan mendapat sertifikat dengan sah. Masalah sah atau tidak itu tergantung dari syarat dan prasyarat kepemilikan rumah. Tentunya yang terpenting adalah memiliki surat keterangan dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN yang berwenang atas sertifikat tersebut adalah benar telah tercatat dan dikeluarkan oleh kantor BPN setempat. Dari kasus kepemilikan rumah atas nama Rocky Gerung yang kini disomasi, menunjukkan bahwa ada hal yang tidak beres atas sertifikat tersebut. Namun, pihak Rocky menolak keras untuk mengosongkan kediamannya karena dugaan penyerabutan tanah yang dilakukan oleh PT Sentul City Tbk. Lebih lanjut, Rocky telah mendapatkan surat tanah itu secara sah dengan surat pernyataan over atau oper alih garapan. Tentunya, Rocky dan kuasa hukum tidak sendirian. Mereka memohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor agar menindaklanjuti laporan Rocky sebagai pemilik lahan yang sah. Kasihan dengan nasib Profesor Dungu ini, sudah tidak punya keluarga, akhirnya disuruh pindah paksa untuk meninggalkan rumah yang dihuninya dalam waktu seminggu. Rocky yang selalu menghina dan menjelekan pemerintah, dungu, zalim, dan seterusnya, akhirnya memohon kepada pemerintah untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Bogor akan sibuk dengan permohonan dan laporan Profesor abal-abal tersebut. Bagi saya, Rocky tidak punya malu karena diduga menyerobot tanah orang, lalu sering menghina-hina pemerintah, dan akhirnya memohon bantuan kepada yang dihina. Sudah begitu landasan hukumnya hanya surat pernyataan dari status oper alih garapan, kemungkinan sulit untuk diterima. Jadi tiga Rocky yang katanya profesor ternyata bisa tertipu. Jangan bilang ini ulah rezim dungu ya, Rung. Jangan merasa dizalimi oleh pemerintah, tapi kontemplasi diri saja kenapa hal ini terjadi pada diri sendiri. Kita lihat saja kelanjutan kasus yang menjerat Rocky Gerung ini. Apakah tanah yang dimilikinya sah menurut hukum atau tidak? Tapi yang jelas, Rocky yang selalu menghina pemerintah sebagai rezim dungu akhirnya membutuhkan tangan pemerintah untuk menangani kasus ini. Kalaupun ia kalah dalam pengadilan dan akhirnya tergusur dari kediamannya, jangan teriak kalau pemerintah berbuat zalim kepada dirinya. Karena kedunguannya, ia sudah menggali lubang kesalahan bagi dirinya. Semoga saja jika pada akhirnya Rocky menang di pengadilan, jangan sampai seperti menolong anjing terjepit, karena ia akan terus menggonggong pemerintah atau rezim dungu di setiap kesempatan. Kalaupun kalah, kemungkinan akan lebih keras lagi meneriakkan bahwa pemerintah dungu dan zalim. Jadi menang atau kalah, tabiat Rocky melawan pemerintah tidak akan pernah sirna. Ia akan terus menghujat pemerintah karena kebencian yang sudah mendarah daging. Menurut saya, kalaupun tidak ada rumah, bukanlah suatu hal yang berat bagi Rocky karena tidak mempunyai beban keluarga. Kita dengarkan pula skenario Rocky yang akan ngeles dan bilang bahwa setiap hak warga negara dilindungi oleh pemerintah. Ya pastilah, uang kadrun-kadrun di luar sana saja dapat BLT dan bansos kok. Masa Profesor Dungu seperti Rocky tidak dibantu pemerintah? Ya enggak? Jadi muka tembok Rocky yang sering menghina dan merendahkan pemerintah akhirnya membutuhkan pihak pemerintah juga untuk mengurusi kasus ini. Biarkan teman-teman seperjuangan Rocky membela diri, karena apabila Rocky jadi digusur, kemungkinan teman-temannya dapat menampung dirinya di rumah mereka. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Apa yang diharapkan dari meme, mural, hashtag hingga makian Rocky Gerung selain provokasi? Ditulis oleh Cak Anton di siwar.com.
Kita hidup di negara demokrasi, sudah selayaknya semua kritik dan saran bisa ditampung untuk mencari solusi atau cara yang terbaik dari yang baik. Untuk mewujudkan hal itu, kritik haruslah relevan dan rasional. Kalau sekedar memaki seperti Rocky Gerung, yang ada bukan mencari yang terbaik, tetapi menimbulkan kebencian yang berujung pada provokasi. Makian dan cacian adalah cara anak kecil sebelum memulai perkelahian. Sebab itulah yang hanya bisa dilakukan. Anak kecil memang harus kita maklumi, karena wawasannya belum cukup luas untuk bisa memberikan argumen yang rasional dalam sebuah analisa yang dibutuhkan dalam perbedaan pendapat. Jika kita ingat negara ini berjalan pada jalan yang terbaik, tentu saja semua mesti berkontribusi untuk menunjukkan jalan itu. Kritik dan saran yang relevan adalah syarat mutlak sebuah negara demokrasi bisa maju dan tidak pernah menemui jalan buntu. Karena kita semua saling bahu-membahu. Namun lihat yang terjadi. Orang-orang yang dianggap sebagai tokoh hanya bisa sekedar memaki dan provokasi. Tak mau memberikan pemaparan yang mencerahkan. Pernyataan-pernyataan mereka cenderung diksi liar yang memantik provokasi. Rendahnya minat baca di negara kita adalah sebagai bukti bahwa kebanyakan dari kita malas untuk mencari tahu sehingga berpotensi segampang itu diprovokasi. Kekuatan judul menjadi prioritas ketimbang isi. Itu sudah membudaya dan sulit untuk diobati. Kemalasan merasuk hingga generasi muda kita. Sekelas BEM yang katanya sebagai mahasiswa yang eksekutif, tetapi hanya bisa mengangkat kartu kuning di depan Jokowi. Hidungnya mekrok karena mendapat riuh tepuk tangan dari oposisi bodoh yang bingung untuk mencari sensasi. Belum lama ini, meme diberikan lagi oleh BEM dari universitas yang katanya hebat di negeri ini. Meme tanpa argumentasi selayaknya dasar pendapat yang harusnya diberikan untuk pencerahan kepada masyarakat dan pemerintah dari generasi muda yang katanya terpelajar dan inovatif. Meskipun meme itu seru, tetapi tidak begitu menjadikan demokrasi menjadi berkualitas. Meme lebih cocok untuk jualan produk atau lelucon semata. Oleh sebab itu meme sebaiknya tidak usah digunakan, baik itu oleh pendukung ataupun lawan politik Jokowi. Itu kalau kita ingin membiasakan budaya demokrasi yang berkualitas, bukan demokrasi ala anak kecil yang suka berkelahi tanpa alasan yang benar-benar kuat dan penting. Lalu bagaimana dengan mural? Mural adalah protes cara lama. Di zaman dulu, untuk mengutarakan pendapat begitu sulit. Kolom-kolom media dikuasai oleh orang-orang yang katanya ahli. Rakyat jelata tidak mendapat porsi untuk bersuara. Mau tidak mau, agar suaranya didengar, mural jalanan pun dilakukan. Namun saat ini di tengah perkembangan teknologi, suara kita begitu mudah untuk disampaikan. Mural tidak lagi relevan untuk menyampaikan pendapat, apalagi tulisannya cuma Jokowi not found 404. Tak ada masukan yang berarti selain menimbulkan provokasi di tengah pandemi. Jika saat ini tidak ada pandemi, hal seperti itu masih cukup bisa dimaklumi. Tetapi, provokasi di tengah pandemi berpotensi merusak kondusivitas yang berujung pada kita-kita rakyat jelata juga korbannya. Mural tepatnya untuk propaganda yang mencerdaskan publik tanpa pandang bulu seperti menjaga persatuan hingga menjaga alam raya ini dengan baik. Selain itu, masih banyak fungsi mural yang lebih tepat dan berfaedah ketimbang memantik provokasi. Lalu bergerak dengan kehidupan masa kini yang tak lepas dari medsos, tempat meme bertebaran. Begitu pula dengan berbagai hashtag yang juga kerap tak menggambarkan apa-apa. Cuma sekedar tanda pagar disertai dengan tulisan pendek yang cenderung memprovokasi. Saya Cak Anton, tidak memiliki julukan dan posisi suci, serta hebat seperti orang-orang yang kerap memaki seperti Rocky Gerung yang dihormati dalam kelompoknya tersebut. Kalau saya yang hanya rakyat jelata saja bisa beropini panjang lebar, dengan berusaha tetap rasional, maka saya yakin mereka pun sebenarnya bisa. Begitu pula dengan orang-orang yang kerap menjual nama NKRI dalam jargonnya. Saya paham, meme itu untuk penetral dari meme-meme yang kerap memprovokasi. Begitu juga dengan berbagai hashtag, tetapi ada baiknya dibuat dengan lebih mencerdaskan. Meme yang diolah seperti komik dengan data yang dibuat padat agar mencerahkan, begitu pula dengan hashtag pun harus disertai dengan uraian yang juga mencerahkan. Udah itu aja, Cak Anton.